Tiga kata untuk anak milenial yang ingin terus growth tadi, terus tumbuh, terus sukses, itu apa Mas? Growth mindset, tiga konsep yang perlu dilihat, yang perlu dipegang. Growth mindset, ada critical thinking, sama satu lagi apa yang saya rekomendasikan, belajar untuk melihat first principle. Naikin critical thinkingmu, mentalnya mindset growth, skillnya bisa melihat first principle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kantor Tugu Media Group kedatangan artis, aktivis, lalu penceramah, lalu juga konsultan di banyak perusahaan. Banyak komplit lah beliau ini, Mas Noelito, atau kalau nama lengkapnya Sabrang Momodamar Panuluh. Nah, ini saya bingung mau mulai dari mana karena sudah sangat banyak yang membahas beliau dan cukup menarik hal ketika tentang beliau. Nah, Mas, mungkin ini Mas, kita pengen tahu update apa Mas aktivitas terbaru gitu dari Mas Noelito. Nah, ini kita Noelito itu kan di kelahiran 90 kayak saya itu cukup mewarnai kehidupan SMA gitu Mas. Ketika habis putus ya itu yang didengerin Lito gitu Mas. Nah, sekarang gimana Mas? Kesibukannya lebih sibuk di mana Mas? Mungkin kesibukannya bisa dirangkum di julukan yang tepat ya. Tadi julukannya apa lah? Apa tadi? Artis, konsultan apa segala macam. Ada satu kata yang lebih tepat julukannya, vokalis. Gimana itu Mas? Vokalis bukan vokalis loh. Tahu bedanya vokalis sama vokalis kan? Kalau vokalis itu ahli mengolah vokal, kalau vokalis itu ahli mengolah vodka. Jadi karena pekerjaannya pusing, banyak mumet ya kita jadinya vokalis bukan vokalis. Intinya dari semua itu pusing Mas, nggak usah dibahas gitu, ngobrol apa gitu, kalau saya nggak penting soalnya. Siap. Kalau Mas Noe lebih enjoy menjadi seorang apa Mas? Misal menjadi seorang vokalis atau aktivis atau orang yang cari cuan. Nah, itu paling enjoy ketika ada di posisi mana gitu Mas? Posisi nggak mati Mas, itu posisi paling enjoy gitu. Mau ngapa aja kalau masih hidup masih bisa menikmati. Emang kenapa sih? Emang ada pilihan sampean pengen jadi apa? Gak ada ya. Biasanya menikmati apa yang diberikan kan. Ngapa ada pertanyaan mana yang dinikmati? Semua yang bisa dilakukan nikmati gitu aja. Siap. Benar. Benar. Kalau mau menikmati saya pengen jadi nabi Mas. Saya nggak bisa kan gitu, jadi ya mungkin. Serius loh. Siap. Oke. Kenapa ingin jadi nabi Mas? Yo kera itu guyon Mas, itu retorika. Itu retorika bahasa. Itu pakai majas namanya hiperbola. Itu bukan arti sebenarnya tadi ketika mencontohkan nabi. Itu pelajaran bahasa. Nah, Mas Sabrang ini soalnya pengen menjadi nabi kan kadang kenapa saya tanya itu karena kan biasanya Mas Sabrang ini di luar umumnya gitu. Kan pernah Mas Sabrang sempat ateis juga. Umum. Nah, itu mungkin sekitar Mas nggak banyak yang kayak gitu, makanya kelihatannya nggak umum. Banyak anak muda yang meragukan agama karena didogmakan. Bukan mereka menolak agama, mungkin mereka menolak cara pengajaran agama yang dipaksakan kepada mereka, bisa aja. Jadi jangan terus kemudian langsung mengantagoniskan orang ateis, orang yang mencoba mencari agama dari perjalanannya sendiri. Yuk, kita sesama siswa tidak bisa mengisi rapat teman lah. Dia orang pengen perjalanan, pengen menemukan Tuhannya, boleh-boleh aja. Itu wajar-wajar aja. Orang yang pengen keluar dari dogma. Justru orang yang tidak paham penjara dalam dirinya yang itu berbahaya. Karena dia tidak tahu bahwa dia dikontrol oleh penjaranya sendiri. Jadi orang yang menurut Mas Sabrang, orang yang rela saja misalnya saya Islam tanpa mempertanyakan kenapa saya Islam itu agak kurang tepat Mas, atau? Bukan kurang tepat. Islam sendiri mengajak
Al-Isra 36. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak paham. Quran lu itu. Ya. Ya, Quran lu itu. Kalau orang beneran orang Islam baca Quran semuanya kan pasti baca ayat itu juga. Kamu bener-bener paham yang kamu ikutin. Apa cuma percaya aja? Ya, Emang percaya. Islam ngajak percaya? Anda Islam? Islam. Anda percaya sama Tuhan? Percaya. Atas perintah siapa? Ya perintah Al-Quran, terus perintah orang tua juga, banyak perintahnya itu. Sehingga nggak bisa menolak. Oh iya? Ya. Syahadat Islam apa? Bersaksi, asyhadu alla ilaha, ya itu Bersaksi atau percaya? bersaksi, Bukan percaya. bukan. Tadi katanya disuruh percaya. Islam itu syahadatnya disuruh bersaksi loh. Ada nggak bedanya saksi sama percaya? Bersaksi itu mengalami sendiri, percaya itu cuma dengar-dengar. Ya, ya. Saksi itu bisa dibawa ke pengadilan. Kalau cuma percaya omongan teman nggak bisa dibawa ke pengadilan. Oh itu fundamental bedanya. Ya, ya. Terus Itu banyak critical thinking. Itu yang kita kurang, critical thinking. Kalau kamu merasa sesuatu benar, tanyakan lagi kenapa kamu merasa itu benar. ya, 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 ya. Dan orang ini mas, kan lebih simpel ini mas, percaya aja, nggak usah terlalu ribet gitu loh mas. Orang kan kadang apa? Saya tidak menyalahkan itu. Ada orang yang cari simpel, ada orang yang cari kebenaran. Ada orang cari kebenaran, jangan disalahkan sama orang yang pengen simpel. Orang yang pengen simpel jangan disalahkan sama orang yang pengen cari kebenaran. Makanya menurut saya, tadi kan saya bilang, semua orang punya perjalanannya masing-masing. Sesama mahasiswa tidak bisa mengisi rapot teman. Kita sesama mahasiswa loh. Perjalanannya masing-masing. Yang pengen simpel aja. Yang pengen nyari sendiri aja, nggak masalah juga. Ya, Kenapa? Oke, siap. Kan gitu. Siap mas. Nah kalau Leto itu gimana sekarang anunya mas, posisinya? Maksudnya masih terus atau ada? Masih jadi band, belum jadi paguyuban ya. Jadi ya masih jalan seperti biasa. Tapi udah nggak ini mas ya, udah nggak menerima undangan atau gimana? Kita kemarin baru saja festival bareng Ubas Tank dan segala macam hampir seminggu yang lalu. Oke. Lagi itu tidak terlihat di radar yang kita ketahui bukan berarti tidak aktif. Mungkin masih nggak tahu aktivitas Leto, tapi ya Leto sangat aktif. Kalau saya lihat mas ini seorang ini ya generalis ya, jadi semua bisa gitu ya, musik terus science. Nah itu kenapa mas seperti itu mas? Apa maksudnya kok memilih jalur itu dipilih atau memang ini atau memang mengalir begitu saja mas? Mas pernah naksir cewek kan? Pernah. Bisa milih nggak yang ditaksir siapa? Kadang nggak bisa kadang. Kalau naksir ya udah naksir aja. Ya. Ya hidup kan kayak gitu mas. Kenapa saya memilih generalis? Kadang bukan memilih, memang itu dipilih kan. Nah, kalau mas melihat ini apa? Selain itu juga di Ma'ian mas ya. Jadi, nah itu anu mas, itu niat ngikuti jejak Cak Nun atau disiapkan atau gimana mas di Ma'iyah ini, di konteks Ma'iyah ini mas Sabran gimana? Kita tuh berpikir sangat itu ya, klise apa namanya, kalau perjalanan terus selalu itu pertanyaan yang sangat umum, apa pengen mengikuti jejak Bapak? Pengen mengikuti jejak. Semua orang itu punya jalannya sendiri, bahwa kadang-kadang jalannya sama, kadang-kadang jalannya berbeda. Emang bisa milih, hanya konsisten dengan apa yang harus dia lakukan. Saya di Ma'iyah karena saya senang ngobrol, dan forum saya bukan hanya Ma'iyah. Saya punya forum martabat, saya ada forum yang lain yang mungkin tidak terkenal seperti Ma'iyah. Tapi saya memang posisinya senang diskusi, senang ngobrol, senang mencari ilmu. Jadi Ma'iyah adalah salah satu tempat saya ngobrol di publik. Ikuti jejak ayah, nggak mungkin bisa. Semua orang punya jejak yang harus dijalaninya sendiri. Gak mungkin bisa itu kenapa? Karena beliau sudah terlalu tinggi atau memang gak harus sama? Semua orang kan punya perjalanannya sendiri, mas. Anda memang bisa ngikuti jejaknya siapa? Orang hanya bisa menjadi dirinya sendiri, mas. Gak bisa jadi orang lain. Bahwa itu bapak Anda jadi diri Anda yang kemarin aja nggak bisa kok. Ya. Jadi yang itu jalannya sendiri aja. Nggak harus mengikuti jejak-jejak. Bahwa perjalanannya mungkin mirip ya sangat mungkin, nggak masalah juga. Bukan berarti akan mengikuti jejak si A, si B. Semua orang punya perjalanannya sendiri. Itu yang harus dicari. Dan itu ajaran agama Islam, mas.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, nanti mengenal Tuhan. Nah, itu bagian agama, ajaran agama yang Mas percaya ya tadi. Nah, biasanya kalau orang ini Mas ya, orang biasa itu kan punya mentor gitu Mas, atau prototipe. Iya, jadi saya ingin dalam hal, misal dalam hal kepemimpinan ingin seperti A, atau dalam hal filsafat ingin seperti B, C, dan D. Nah, kalau Mas Sabrang ada nggak Cak Nun itu apa salah satu ini apa prototipe atau mentor gitu? Itu selain seorang ayah, Mas Sabrang menganggap beliau itu sebagai apa Mas? Perlu saya jawab serius atau klise? Ya dua-duanya terserah. Jawab yang santai-santai aja Mas. Kan tadi udah saya bilang, biasanya itu sebetulnya idola ya. Pengen menjadi idola seperti siapa, Betul. Loh, tapi ya, belajar itu bisa dari siapa saja, nggak harus dari yang kamu idolakan. Dan idola itu bahasa Inggris loh. Idola artinya apa? Bahasa Inggris. Idol. Idol artinya apa di bahasa Inggris? Berhala. Ya. Jadi pertanyaannya siapa idolamu, siapa berhalamu gitu, apa sama gitu? Ya, mentor lah mungkin prototipe gitu Mas. Kenapa kamu harus belajar dari satu orang Mas? Enggak banyak Buatnya mentor saya Mas. Siapa? Pertanyaan justru bukan gitu. Pertanyaan siapa yang bukan mentor saya? Karena saya bisa belajar banyak hal dari banyak orang. Dari koruptor aja saya bisa belajar. Ya. Mentor saya koruptor, misalnya gitu. Agar saya tahu gimana caranya nggak korupsi kan, bisa aja mentornya gitu. Ya. Saya pengen jadi siapa? Nggak pengen jadi siapa-siapa, pengen jadi diri sendiri. Karena itu juga perintah agama. Nah ini Mas ini yang mungkin gak banyak orang tahu Mas ya, atau saya aja yang belum tahu. Ini kan Mas ini juga bergerak di bidang startup, soal aplikasi simbolik. Nah ini untuk memerangi hoak atau gimana itu mungkin bisa dijelaskan itu Mas. Enggak, itu simbolik itu satu komponen dari komponen yang banyak. Maksudnya pendidikan anak muda kan kita perlu. Jadi pendidikan itu ada banyak layernya. Pertama layer keluarga, si anak itu dididik sama orang tuanya. Bagaimana cara orang tua mendidik anak tentang nilai. Kemudian ada institusi sekolah, kemudian ada komunitas, kemudian ada world community, komunitas internasional. Nah simbolik itu bekerja di community dan internasional. Nah, ada juga nanti yang namanya bimbit, itu yang di area orang tua dan anak. Ada yang namanya bijar juga di area apa namanya institusi. Nah itu kesinambungan satu sama lain. Ya tentunya kan kita insya Allah seharusnya rencananya awal tahun lalu sebenarnya rencananya, tapi ada ya salah pergerakan di atas yang membuat tertunda. Jadi insya Allah mungkin setelah lebaran mungkin kita akan mulai dari yang kecil, simbolik ke apa namanya anak muda yang mau berpikir kritis, yang mau pengen belajar, bimbit ke orang tua yang pengen ngajari anaknya. Nggak semua orang tua paham cara mengajar anaknya. Kadang-kadang bantu ngerjain PR anaknya aja nggak bisa. Gimana handle anak dengan screen time-nya sebelum tahu konsepnya misalnya gitu. Kita memang ngurusi pendidikan education, dan pendidikan itu kan levelnya banyak, levelnya berlapis. Nah simbolik itu salah satu startup saya yang berhubungan dengan bagaimana menghadapi banjir informasi. Salah satu masalahnya kan hoax, disinformasi, dan 9 jenis yang lain lah. Problem di sosial media, ada doxing, ada catfishing, ada gaslighting, dan seterusnya. Itu yang sangat bermasalah lah di dunia online. Nah simbolik akan handle itu dengan FRI, Forum Rektor Indonesia. Simbolik sendiri. Kalau bimbit yang aplikasi orang tua anak dan apa namanya? Itu beda aplikasi Mas ya? Tapi pada dalam satu rangkaian. Di startup yang saya bangun memang pengen edukasi dari yang paling kecil belum sekolah sampai yang udah lifelong learning, yang dia udah nggak sekolah tapi masih pengen belajar. Simbolik itu di situ, yang area pengen nemenin orang biar pintar cepet, belajarnya santai tapi pintarnya cepat. Ada intinya. Saya jelasin lebih detail nanti mumet lah. Tapi ya nanti kita tunggu aja awal tahun, setelah lebaran insya Allah sudah beberapa setting sudah berjalan, dan mungkin kita akan
launching di UNER apa namanya movement tersebut. Nah ini kenapa itu Mas sekarang dari musik terus ke ceramah merambah ke aplikasi? Nah kenapa ini ada yang ngajak atau gimana Mas? Maksudnya dan goalnya apa dari sini Mas? Human development Mas, goalnya itu aja, memberi opportunity kepada siapa untuk grow setinggi-tinggi yang dia mau, bukan cita-cita loh. Growth perlu dibedakan itu. Pertanyaan cita-citanya jadi apa itu pertanyaan yang menghancurkan anak kecil. Kok gitu Mas? Nanti cita-citanya jadi apa? Ya dulu kan misal dokter pilot itu kan pilihannya. Dokter pilot. Misal. Anda pernah membaca penelitian tentang cita-cita model seperti itu nggak? Ya mayoritas tidak tercapai kayaknya. Nggak gitu juga, kalau tercapai juga orangnya juga jadi malas hidup kemudian. Oh, Itu ada fenomena psikologi seperti itu karena cita-citanya statik, dia pengen jadi apa. Kalau cita-cita jangan pengen jadi polisi karena setelah kamu jadi polisi bingung mau pengen ngapain. oh ya. Cita-citanya pengen membantu menangkap penjahat. Nah, polisi itu jadi salah satu jalannya. Itu namanya cita-cita yang dinamis sama cita-cita yang statis. Kita dibangun secara kultur, cita-citanya statis dan itu masalah besar yang membuat Indonesia regenerasinya jadi dalam tanda petik stagnan juga. Jadi yang harusnya yang ingin dicapai itu adalah value-nya Mas ya, bukan profesinya atau bukan Seharusnya, itu strategi terbaik dalam hidup. Boleh orang ngomong pakai cita-cita pengen jadi apa, it's okay. Memang dia memilih itu. Saya tidak pernah ngomong mana yang harusnya, tapi saya menawarkan strategi yang terbaik untuk hidup bahagia itu aja. Itu banyak, ada yang namanya sukses syndrome, ada yang namanya post power syndrome dan seterusnya. Karena tidak benarnya manage cita-cita itu. Yang paling baik itu bagaimana orang bisa growth terus begitu Mas ya. Karena semua orang punya perjalanannya, dia pengen grow pada sisi yang dia mau, beri kesempatan sebaik-baiknya orang untuk tumbuh. Karena Indonesia tidak semua orang punya kesempatan untuk sekolah. Jumlah mahasiswa di Indonesia sekarang berapa? 7.100.000 dan 86% darinya ketika lulus kerjanya tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, apa yang masalah sistemik itu, problem sistemik. Kita nggak pada hubungannya pendidikan sama kebutuhan industri. Siapa yang mau mikir ini kalau negara nggak mikir? Siap. Ini problem udah lama ini. Mas, ini kan sudah banyak aplikasi serupa Mas, kayak misal banyaklah aplikasi di bidang pendidikan ya, pendidikan, pengajaran, pengembangan diri, bahkan di YouTube itu juga sudah gratis orang-orang bikin konten soal itu. Nah, yang berbeda dari Simbolik ini apa Mas? Yang karena pendidikan belum lepas dari pedagogi dan andragogi. Simbolik pengen menawarkan pedagogi, pedagogi dan cybergogi. Makanya saya mengatakan fundamental bedanya adalah produk pendidikan yang ada sekarang berdasar pada fundament pedagogi dan andragogi. Apa itu cara pengajaran ilmu kepada si anak? Coba pelajari, ada istilah namanya pedagogi, ada istilah namanya andragogi. Nah itu cocok untuk dunia yang informasinya susah didapatkan. Seperti zaman dulu, informasi harus pakai buku, sehingga harus pakai guru, sehingga pedagogi efektif. Sekarang dunia yang sama sekali berbeda. Anda tanya informasi apa saja sangat mudah mencarinya. Pedagogi sudah nggak relevan lagi, harus masuk ke etagogi. Etagogi itu apa sih? Etagogi itu kan pendidikan mandiri, pendidikan sendiri. Dia bisa mendidik dirinya sendiri dengan available informasi yang tersedia. Itu kemudian harus digeser ke piragogi. Piragogi itu konsepnya geser Dewantoro. Semua orang guru, semua orang murid, semua tempat adalah sekolah. Itu konsep yang namanya piragogi. Siapa saja bisa belajar dari siapa saja. Tapi harus di-manage dengan dirinya dengan yang namanya etagogi itu. Kemudian dikawinkan sama teknologi menjadi cybergogi. Iya. Muhammad Mas. Lumayan. Ya kompleks lah Mas ya. Jadi ya. Indonesia itu kompleks Mas. Nggak mungkin masalah kompleks dijelaskan dengan cara sederhana. Kalau merasa Indonesia baik-baik saja, kamu belum cukup mendalami apa yang terjadi. Lihat rating pendidikan Indonesia. Menurut apa baik-baik saja, kan sudah ada pendidikan, lihat orang guru turun, Zenius turun, lihat produksi jurnal kita setahun berapa, nggak ada 1/10-nya Malaysia. Jumlah universitas kita berapa kali lipat lebih banyaknya dari Malaysia. Jumlah profesor kita berapa, jauh lebih banyak daripada Malaysia. Bagaimana dengan kasus citasi di Indonesia yang luar biasa memalukan dalam tanda petik yang dibuka oleh
salah satu dosen dari UI itu bahwa Indonesia pendidikannya sangat fail. Baik-baik saja, oh tidak. Ketika merasa baik-baik saja berarti belum nyemplung ke masalah. Siap Mas. Mas, ini kan banyak yang dilakukan. Mas setuju nggak dengan anggapan gini, melakukan banyak hal berarti akan kehilangan banyak hal. Maksudnya ketika fokus orang sangat banyak gitu Mas ya, itu jadi sisi maksimalnya itu bisa berkurang. Itu kalau menurut Mas Noe gimana? Tergantung kapasitasnya. Kalau kapasitasnya sedikit jangan ngelakuin banyak hal. Orang tahu kapasitasnya sendiri kok. Ada yang namanya overload, ada yang namanya burning, ada yang namanya burnout, ada yang namanya mental health. Itu kan kelihatan kalau kamu handle terlalu banyak hal yang kapasitasmu tidak mampu. Tapi kalau kapasitasnya mampu, kenapa tidak melakukan banyak hal? No problem. Untuk meningkatkan kapasitas itu gimana Mas? Bagi yang kapasitasnya kecil gitu. Makanya itu saya bikin tools ini nih. Alat-alat ini dari simbolik, bimbit, wijar dan segala macam itu meningkatkan kapasitas si orang ini loh. Gimana cara belajar yang efektif, gimana cara akuisisi informasi yang efektif dan seterusnya. Sehingga siapa saja bisa meningkatkan kapasitasnya. Walaupun pasti ada limit. Kalau ada psikologi pastinya paham ada limit tentang ocean dan IQ limit. Sekarang ini Mas, saya dapat info kalau di Amerika dulu, Mas kan juga ternyata ini ya, sebagai seorang aktivis juga sering melakukan protes-protes gitu ke kampus. Mungkin karena SPP-nya mahal dulu itu, dan survive di Amerika itu mungkin bisa diceritakan Mas soal kehidupan dulu di Amerika Mas. Saya di Kanada bukan di Amerika. Oh siap, sorry. Nomor 2, bukan seperti aktivis yang gimana ya. Itu memang student body-nya di sana ngurusinnya bukan ngurusin politik nasional, ngurusinnya tentang affair di university, tentang policy SPP dan segala macam gitulah. Ya semua siswa ikut aktif lah, karena langsung berhubungan dengan mereka. Dengan ngomong saya spesial amat jadi aktivis. Jangan membayangkan aktivis kayak di Indonesia. Ya kayak gitu juga. Ya bahwa harus terlibat dalam komunitas untuk berusaha ikut memecahkan masalah itu sepertinya naluri semua anak muda. Yang ini gimana ceritanya, yang demo pakai uang koin itu? Enggak, itu cerita aja sama teman-teman saya waktu di Kanada itu kan dinaikin SPP-nya. Itu enaknya gitu ya, enaknya kita main pada sebuah environment yang jelas peraturannya. Maksud saya begini, waktu itu SPP-nya naik, kita protes semua, tapi tetap naik SPP-nya. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau nggak mau bayar SPP ya keluar, paksa kita bayar. Tapi kita tetap protes nih. Bagaimana cara protesnya? Kita bayar tetap pakai koin. Jadi sekarang bayarnya kita nggak melanggar peraturan apa-apa nih. Mau kita tetap bayar kok. Tapi kamu repot kamu. Mau $1 aja ada 100 sen. Kalau $1.000 ada 100.000 sen bawahnya pakai barrel gitu. Bayar SPP, nggak melanggar peraturan tapi protes. Itu bagian-bagian dari smart protes kan. Smart protes, siap. Menarik. Dan itu mungkin yang di Indonesia gimana Mas? Menilai kurang atau gimana kalau? Saya nggak berani ngomong kurang atau enggak sih. Semua orang kan punya fase dalam pertumbuhannya, semua peradaban punya fase dalam pertumbuhannya. Saya cuman begini kalau saya pesan sama teman-teman yang demo dan seterusnya. Kamu boleh percaya, kamu boleh ngelawan apapun, kamu boleh berpikir apapun, asal jangan orang lain yang memikirkannya untukmu. Mikir dewe. Jadi kalau kamu demo, kamu pikir kenapa kamu demo. Jangan difikirkan oleh orang lain dan kamu tinggal percaya. Akan jadi kambing semuanya. Mas, ini mungkin terakhir Mas, untuk Indonesia Mas, ini soal peradaban Indonesia untuk bisa menjadi negara maju gitu, mungkin apa Mas yang perlu? Kan banyak hal yang perlu diperbaiki, mungkin yang fundamental yang perlu diperbaiki menurut Mas Noe, Mas Abrang apa Mas? Mekanisme regenerasi itu yang perlu dibenerkan nomor 1. Gimana itu Mas, maksudnya? Semua zaman akan menghadapi masalah yang berbeda, dan kemampuan untuk menghadapi masalah itu adalah kapasitas adaptif dari masyarakat, kolektif intelligence dari masyarakat. Ketika kita tidak mendesain betul gimana generasi muda kita bahkan lebih baik daripada kita akan hancur di belakang. Keadaan sekarang mungkin tidak bisa dipecahkan
Tapi ya pekerjaan yang tidak bisa dipecahkan itu mungkin bisa dipecahkan oleh generasi berikutnya yang lebih baik daripada kita. Kalau kita tidak mau berpikir serius tentang bagaimana mekanisme regenerasi, kita tidak akan punya harapan untuk Indonesia emas dan seterusnya. Indonesia emas dan seterusnya. Kita masih trajektorinya, bukan kita ya, dunia limit of growth pada kapitalisme, trajektorinya masih bisnis as usual. Itu kalau 2040 kita nggak kolaps sedunia itu udah bagus. Oh gitu ya. 2040 kalau nggak collab udah bagus. Kenapa begitu mas? Oh, ini Karena itu penelitian MIT bukan penelitian saya. maksudnya kalau ada penelitian, maksudnya apa yang membuat itu akan terjadi gitu mas? Maksudnya Oke ya, saya jelaskan tapi agak pusing kalau Anda nggak paham, semoga penonton paham. Amin, siap, Mas. Mau menggali. Dalam sebuah sistem itu terjadi yang namanya pasti terjadi yang namanya feedback. Ada feedback loop. Feedback loop itu gini. Misalnya ada angka kematian dan angka jumlah populasi. Itu terjadi feedback loop negatif. Ketika yang mati tambah banyak, populasi tambah sedikit. Berbeda dengan kelahiran dan populasi. Dari kelahiran tambah banyak, populasi tambah banyak. Ini namanya feedback positif. Di alam itu, untuk terjadi kestabilan sebuah sistem, yang terjadi adalah feedback negatif. Yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik, yang satu turun. Misalnya 1 hektar rumput dimakan oleh rabbit, kelinci. Kelincinya semakin banyak, rumputnya semakin sedikit. Ntar kelincinya nggak ada yang dimakan, kelincinya mati, rumputnya semakin banyak, terus terjadi seperti itu. Oke, sistem yang menjadi tonggak internasional, sistem ekonominya adalah sistem kapitalisme. Dan Anda lihat kapitalisme itu feedbacknya positif. Sini naik, lainnya untung, naik, dan seterusnya. Semua sistem yang sistem feedback positif terus pasti akan menghadapi crash. Pasti, itu sudah belajar. Kalau mau belajar lebih lanjut, namanya sistem dinamik. Itu polanya sudah kelihatan. Sistem yang tidak mengalami sistem feedback negatif, feedbacknya positif, pasti mengalami crash. Maksudnya nggak bisa naik lagi gitu mas ya? Ada yang namanya kemudian itu limit of growth, nggak bisa naik lagi. Kita bisa ngelihat indikasinya, tiap berapa tahun kan crash nih ekonomi ini. Nggak bisa kita prediksi berapa lama, tapi periodik nih. 2008, 98, periodik itu selalu ada ekonomi crash nih. Tapi crash secara global kapan nih? Kalau kita tetap melakukan bisnis as usual seperti ini, prediksinya penelitian dari 1972 dari MIT itu kita akan mengalami crash internasional itu sekitar 2040 sampai 2045. Artinya terjadi limit of growth dalam kapitalisme. Sehingga kita harus menemukan cara baru, termasuk invention baru terhadap currency. Nah, kompleks ya mas. Itu masalah dunia, bukan hanya masalah Indonesia. Masalah terbesar Indonesia adalah bagaimana menghadapi bonus demografi sekarang. Problem yang lain lagi itu. Nah, bonus demografi ini kan ini mas soal regenerasi kita ya, regenerasi masyarakat itu kan sekarang kan banjir informasi, terus orang ketagihan game dan lain sebagainya. Nah, dan kenapa saya bikin movement ini, karena saya menghadapi masalah itu. Siap. Gimana si anak kebanyakan main game dan seterusnya. Si anak kecil cita-citanya jadi influencer, terus siapa yang mau jadi saintis? Siapa yang mau jadi ahli ilmu? Kalau anak kecil cita-citanya jadi influencer YouTube atau TikTok semua. Oke mas, saya pengen tahu mas soal keseharian Mas Sabrang. Ini kan Mas Sabrang kalau kita lihat growth terus ya secara pengetahuan, secara karir dan lain sebagainya. Nah itu apa mas ritual rutin yang dilakukan Mas Sabrang? Ritual rutinnya sih bernafas sih mas. Enggak maksudnya kayak membaca berapa buku dalam sehari atau Enggak ada mas. Gimana gitu? Enggak ada. Itu yang makanya pengen saya ajarkan. Belajar tuh nggak harus gitu caranya. Dulu saya ketika kecil saya membaca kayak orang gila. Saya SMP saya membaca udah ribuan buku. Tapi setelah itu saya jarang membaca. Saya membaca hanya yang saya butuhkan. Karena ada metodologi yang lebih cepat untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Akuisisi ilmu dan rekonstruksi ilmu. Jadi kalau Anda tanyain, saya seminggu jalan sama teman-teman, mereka kan tahu bahwa saya santai-santai aja. Nggak terus baca buku serius, apa dan seterusnya, santai aja. Apa cara yang lebih efektif itu mas? Untuk akuisisi ilmu itu? Zettelkasten. Nah itu ruwet lagi kan. Ada Zettelkasten, ada Para, ada Eisenhower Matrix dan seterusnya. Itu yang pengen saya ajarkan. Kenapa tools simbolik ini beda sama tempat pendidikan yang lain? Karena ini mengajarkan Zettelkasten. Ini growth your brain itu dibantu. Bukan kamu disetori ilmu sampai luber kepalamu. Tapi bagaimana membesarkan wadahnya.
sehingga kamu bisa mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak, lebih cepat, lebih mudah. Itu simbolik adalah alatnya. Saya akan ngajari caranya. Kalau cara orangnya udah tahu caranya, hidupnya santai, ngobrol gini, ketawa, tambah pintar terus. Ada caranya. Oke, siap. Terima kasih Mas Sabrang, kita dapat banyak ilmu dan ini mungkin ilmu sedikit daripada ilmu Mas Sabrang. Mungkin Mas, kalau terakhir Mas, untuk 3 kata untuk anak milenial yang ingin terus growth tadi, terus tumbuh, terus sukses, itu apa Mas? 3 kalimat lah. Growth mindset, 3 konsep yang perlu dilihat, yang perlu dipegang. Growth mindset. Nanti bisa itu keyword yang saya sampaikan, bisa cari di Google, di YouTube dan seterusnya. Ada growth mindset, ada critical thinking, sama satu lagi apa yang saya rekomendasikan, belajar untuk melihat first principle. Tiga konsep itu coba pelajari. Naikin critical thinkingmu, mentalnya mindset growth, skillnya bisa melihat first principle. First principle thinking itu banyak, itu terkenal karena Elon Musk kalau first principle. Kalau growth mindset udah lumayan lama, critical thinking lebih lama lagi. Tapi itu 3 penting. Kalau kamu udah pegang 3 itu, kamu bisa masuk di mana aja yang kamu mau. Cepet, lateral movement. Oke, siap. Siap Mas, terima kasih ya teman-teman. Ya, kita banyak belajar, semoga teman-teman juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.